Mungkin gak sih lo bisa memahami keadaan lo sekarang tanpa menghubungkannya dengan masa depan lo? Atau bagaimana lo seharusnya mencari jati diri? Dan apakah lo bisa menentukan pilihan yang lo suka tanpa paksaan dari orang lain? Nah, di video kali ini gue akan menjelaskan ke lo semua pemikiran dari Heidegger tentang manusia dan waktu. Dan bagaimana lo dan gue memahami lagu Danar dari sudut pandang filsafat Heidegger. Dan dari situ kita akan melihat apa yang bisa kita pelajari nih dari mereka. Nah, video ini dibagi ke dalam beberapa bagian. Dan dua bagian selanjutnya kita akan melihat pemikiran Heidegger. Dan di bagian terakhir kita akan melihat hubungannya dengan lagu Danar. Nah, menurut Heidegger, manusia itu berbeda dengan benda-benda lain di sekitarnya gitu. Tapi perbedaan ini ditentukan dari segi cara beradanya, bukan dari segi biologis atau fisik. Tentu lo akan bertanya begini nih, apa maksud dari cara berada? Nah, bagi Heidegger, benda-benda itu terbagi menjadi dua berdasarkan cara beradanya gitu. Yaitu benda-benda yang ada begitu saja dan benda-benda yang ada untuk sesuatu. Nah, sampai di sini sabar. Jangan pusing dulu. Contoh benda-benda yang ada begitu saja seperti batu, pohon, dan lain sebagainya. Sedangkan benda-benda seperti meja, HP, gitar, atau lain sebagainya itu disebut dengan benda sebagai alat-alat. Atau seperti yang gue bilang di awal tadi, benda-benda untuk sesuatu gitu. Karena itu ia disebut alat-alat. Lo dan gue menggunakan alat-alat itu untuk sesuatu. Meja untuk belajar, HP untuk nonton, dan gitar untuk bernyanyi. Nah, benda sebagai alat-alat ini penting bagi Heidegger. Pertanyaannya kenapa? Nah, menurut Heidegger, dari segi cara beradanya gitu, alat-alat itu ada untuk sesuatu. Sedangkan manusia itu ada bukan untuk sesuatu. Jadi kalau manusia bukan untuk sesuatu, lalu manusia untuk apa? Nah, bagi Heidegger pertanyaan itu nggak relevan sama sekali. Karena manusia adalah makhluk yang nggak pernah selesai gitu. Bagi Heidegger, manusia itu adalah makhluk yang selalu menjadi. Nah, kalau bahasa sederhananya, manusia itu selalu mewujudkan diri dan terus mencari jati dirinya. Pertanyaannya, bagaimana manusia mencari jati dirinya? Nah, menurut Heidegger, dalam mencari jati diri, manusia harus kembali pada hidup sehari-hari gitu. Nah, di sini timbul persoalan nih, karena bagi Heidegger ini agak bertentangan. Kehidupan sehari-hari itu seringkali menjebak dan mengasingkan manusia dalam upaya mencari jati dirinya sendiri gitu. Tapi di sisi yang lain, bila manusia keluar dari hidup sehari-harinya, ia nggak akan menjadi dirinya sendiri. Kenapa begitu? Karena bagi Heidegger, lo bisa memahami diri lo sendiri, itu terjadi karena lo bertemu nih dengan orang lain yang bukan diri lo gitu. Jadi artinya menurut Heidegger, ketika lo pengen mencari dan menemukan jati diri lo gitu, lo harus tetap hidup dengan bertahan pada hidup lo sehari-hari sambil menentukan pilihan lo sendiri. Jadi intinya lo harus tetap hidup nih dalam keseharian lo. Karena hanya dari situ lo bisa memahami diri lo sendiri dengan cermat gitu. Dan setelah itu lo bisa menentukan pilihan-pilihan hidup lo sendiri. Jadi intinya bagi Heidegger manusia itu adalah makhluk yang senantiasa menjadi. Dan dalam proses kemenjadian itu manusia memahami keberadaannya. Nah, menurut Heidegger dalam proses kemenjadiannya manusia selalu terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan gitu. Heidegger bilang kalau kemungkinan-kemungkinan itu orientasinya selalu ke masa depan. Pertanyaannya, bagaimana dengan masa kini? Heidegger bilang kalau masa kini bagi manusia adalah momen yang lo tahan gitu untuk membulatkan tekad lo. Jadi misalnya nih, kalau lo punya mimpi atau cita-cita yang lo pengen wujudkan gitu, itu artinya cita-cita lo orientasinya ke masa depan lo gitu. Dan sekaligus lo bertekad atau lo ikhtiar gitu di masa sekarang untuk mewujudkan itu di masa depan. Nah, tapi menurut Heidegger, waktu itu nggak dimiliki oleh manusia. Tapi manusia itu sendiri mau waktu. Nah, sabar, jangan pusing dulu. Nah, di sini waktu yang kita sebut
sebagai masa lalu, masa kini, dan masa depan bagi Heidegger itu nggak terpisah sama sekali. Artinya gini nih, waktu itu bukan kategori yang lo bisa pisah dan nggak muncul satu setelah yang lainnya gitu. Karena lo dan gue dalam proses menjadi nih, misalnya lo menjadi sukses, punya gaji yang lumayan, dapat pekerjaan yang cocok gitu, orientasinya selalu hanya ke masa depan lo gitu. Nah ini berarti kalau lo dan gue dalam mengambil keputusan dan bertindak itu hanya melalui satu garis waktu yang orientasinya selalu ke masa depan gitu. Nah hal inilah yang disebut kalau manusia itu mewaktu. Nah di tahap ini gue akan coba memperlihatkan kalau semua bagaimana hubungan lirik lagu dari Danar dan pemikiran Heidegger. Juga sekaligus kita coba memahami kembali nih lagu Danar dari pemikiran Heidegger. Oke, kalau lo dan gue melihat lirik lagu dari Danar gitu, lo udah bisa nih pastikan kalau keseluruhan lirik dari lagu ini itu berhubungan dengan pemikiran Heidegger tentang manusia itu mewaktu. Dan gue merasa kalau lagu ini gak hanya berhubungan dengan pemikiran Heidegger gitu, tetapi juga mengkonfirmasi pemikiran Heidegger sendiri. Nah lo bisa lihat nih kalau di lagu ini ada dua macam kategori waktu, yaitu ada kata dulu dan akan. Nah dari sini kita paham nih kalau manusia itu dalam memahami dan menentukan pilihan hidupnya gak hanya berpatokan pada satu masa aja gitu, tapi selalu mewaktu dan orientasinya pasti selalu ke masa yang akan datang atau masa depan gitu. Nah oke, kita kembali ke bait pertama lagu ini. Kalau lo lihat bait ini mencerminkan kalau Danar pada masa lalunya gitu dijadikan hanya sebagai alat. Di awal tadi kalau lo perhatikan, Heidegger bilang kalau benda sebagai alat-alat itu berada untuk sesuatu dan karena itu ia berbeda nih dengan manusia. Nah sebenarnya dari pemikiran ini lo dan gue paham nih kalau kondisi Danar pada waktu itu hanya dipahami sebagai alat-alat untuk sesuatu. Karena dipahami sebagai alat-alat untuk sesuatu, maka ketika Danar tidak lagi untuk sesuatu, yang terjadi adalah makian, hinaan, dan kebencian terhadap Danar gitu. Maksud gue begini nih, kalau lo sedang naik sepeda gitu, lo belum sadar nih kalau lo itu bukan sepeda. Tapi ketika sepeda itu rusak, lo baru menyadari ada perbedaan nih antara lo dan sepeda. Dan karena lo udah terlanjur paham kalau sepeda itu sebagai alat yang bisa mengantar lo kemana-mana, maka lo merasa wajib nih untuk mengurus sepeda itu. Mengurus dalam arti lo mesti memperbaiki dan lain sebagainya. Nah peristiwa yang dialami Danar kurang lebih seperti itu. Dalam hal ini, Danar mengalami penundukan dari ukuran yang sudah ditetapkan oleh lingkungannya gitu. Jadi intinya karena lo dan gue dan juga banyak orang di luar sana gitu yang sudah terbiasa memandang orang lain sebagai alat untuk sesuatu, maka kita lupa kalau ada perbedaan antara manusia dan alat. Kalau lo perhatikan makna ini juga cenderung sama dengan bait-bait setelah bagian chorus. Nah menurut gue di sini ada 3 kemungkinan nih, kemungkinan makna yang bisa lo lihat. Kemungkinan yang pertama itu momen di mana kekuasaan dipraktekkan, tapi Danar itu sekedar sebagai subjek yang melihat dan bukan objek. Nah kemungkinan yang kedua, kekuasaan dipraktekkan dan Danar termasuk nih sebagai objek dari kekuasaan. Dan kemungkinan yang ketiga adalah Danar termasuk keduanya itu. Tapi di sini lo bisa paham kalau makna apapun yang akan muncul, Danar tetap jadi manusia yang berupaya nih memaknai kehidupannya melalui keberadaannya gitu. Nah sekarang coba lo lihat bait kedua. Sebenarnya bait kedua ini sama aja nih dengan bait pertama. Tapi kalau lo lihat dengan cermat, ada yang berbeda dengan kalimat yang terakhir gitu. Dan seolah-olah kalimat ini membuat lo heran. Nah kalimatnya itu ku tak sempurna. Nah sebenarnya kalimat ini adalah konsekuensi dari pengertian apa itu manusia dalam pemikiran Heidegger itu. Kalau lo simak, manusia dalam pemikiran Heidegger itu adalah makhluk yang gak pernah selesai dan terus menjadi. Maka kalimat ku tak sempurna sebenarnya itu ungkapan yang benar dari konsekuensi manusia sebagai makhluk yang terus menjadi gitu. Nah gue merasa mengapa kita sebagai manusia selalu bilang kalau kita enggak sempurna gitu.
Itu karena manusia selalu berpotensi untuk menjadi gitu. Jadi intinya sebagai manusia kita terus merasa kurang karena lo dan gue bukan alat yang udah selesai untuk sesuatu gitu. Karena pada dasarnya manusia selalu terbuka ke kemungkinan-kemungkinan yang ada di masa depan. Nah, sekarang lo lihat bagian chorus dari lagu ini. Nah, dari sini lo bisa paham nih kalau inilah yang Heidegger bilang manusia adalah makhluk yang terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinannya di masa depan gitu. Melalui pengalamannya di masa lalu, Danar membuka diri nih ke masa depan. Lo bisa paham kalau keadaan ini mencerminkan keteguhan hati dari Danar gitu untuk memutuskan menjadi apa di masa depan. Kalau lo perhatikan juga, bagi Heidegger sendiri ini adalah pilihan yang sifatnya eksistensial. Karena pilihan yang diambil akan berdampak ke masa depan manusia itu sendiri gitu. Dan terakhir lo bisa lihat pada kalimat ini. Nah, dari kalimat ini lo dan gue bisa belajar nih tentang bagaimana manusia mencari jati diri itu. Dengan lo harus tetap hidup dengan bertahan pada hidup lo sehari-hari sambil menentukan pilihan lo sendiri gitu. Inilah pelajaran yang bisa kita petik dari Heidegger dan Danar. Bahwa manusia itu selalu punya kehendak untuk menjadi dan terbuka nih bagi kemungkinan-kemungkinan yang ada di masa depan. Lo hanya perlu keteguhan hati untuk memilih dan menentukan. Nah, sekian video kali ini. Kalau lo suka dengan video ini, lo bisa bagikan ke teman-teman lo semua. Semoga lo semua pada sehat-sehat.